Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada sedikit pun nikmat yang kita rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah pernah menyebutkan dalam ayatnya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Sedikit pun nikmat. Nah, maka Bapak sekalian, di antara nikmat yang paling besarnya adalah nikmat berupa Islam. Nikmat berupa iman. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub pernah berwasiat kepada putra-putrinya, yaitu ketika Nabi Ibrahim menjelang wafatnya. Apa isi wasiatnya? Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya menjelang wafat. Apa yang beliau wafatkan? Ya bunayya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, agama Islam ini. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kepada putranya tentang apa? Nikmat Islam. Maka kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini wasiat yang luar biasa. Okay? Maka sebagian orang ya ini lupa bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, gitu ya. Padahal masya Allah Nabi Ibrahim mengingatkan kepada putranya, nah ini loh, Allah betul-betul pilihkan Islam untukmu. Tidak semua orang mendapatkan nikmat Islam, ya. Iya Bapak sekalian, makanya kita mengingatkan bahwa Islam yang ada pada kita ini merupakan apa? Anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada sembarang orang. Hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah berikan nikmat berupa keimanan dan keislaman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Insya Allah kita akan kembali melanjutkan penjelasan di dalam surat Al-Asr. Itu surat yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan lau tadabbara nasu ila hadhihi surah la wasi'athum, andaikan manusia dia mau merenungkan ayat ini, niscaya akan apa? Akan mencukupi mereka. Andaikan manusia mau membaca penjelasan tafsir ayat ini kemudian diamalkan, sudah cukup sudah. Sebagai apa? Sebagai alat agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini Bapak sekalian sudah kita jelaskan di 2 pertemuan yang lalu, yaitu berisi tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah merugi. Ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia mereka berada pada kerugian. Kemudian Allah mengecualikan manusia yang tidak merugi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki 4 sifat. Ya, di ayat berikutnya Allah mengatakan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, dan mereka saling mewasiatkan, saling menasehatkan tentang apa? Tentang kebenaran. Ini Pak. Yang ketiga sudah kita jelaskan tentang pentingnya apa? Kita menyampaikan kebenaran. Apa kemudian setiap orang harus ceramah? Tidak harus Pak. Menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita sebagai seorang suami plus seorang bapak. Ngaten nggih? Ini kadang-kadang anaknya ora salat dicorakan baik. Insyaallah ya. Ini kan padahal apa? Itu tanggung jawab orang tua. Masyaallah ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memerintahkan kita. Apa perintahnya? Murru auladakum bis-shalah wahum abna'u asyrin. Kata Nabi, perintahkanlah putra putrimu untuk sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun. 7 tahun perintahkan sholat. 7 tahun kelas pinten niku Pak? Kelas tunggal paling nggih, masyaallah. SD niku Pak diperintahkan sholat. Kadang-kadang bingung Ustaz, si pripun nggih ngajari sholat. Nggih. Wong anu iki seneng-seneng ibu-ibu kadang-kadang melas nggih. Tapi Masya Allah sekalian, bahwa kasihan kita kepada anak harusnya apa? Ketika melihat mereka jauh dari agama, mereka jauh dari ketaatan kepada Allah. Kalau urusan tidur gampang kan, nanti siang bisa bubuk lagi, gitu ya. Kadang-kadang bingung, beri carane nggih bubuk. Nah, atau apa sekalian? Masya Allah, itu yang pertama. Yang penting Bapak sekalian, kalau kita betul-betul pengen mendidik anak untuk sholat, dari malam nih nggih, dari malam sedang bubuk, ayo bubuk cepat-cepat, mau jam 9. Kenapa? Besok pagi mau subuhan. Nah, kalimat seperti ini sudah mempersiapkan anak besok aktivitas pertama adalah sholat. Jadi anak dalam pikirannya, oh ya, berarti menurut bapak ibuku perkara terpenting adalah sholat. Kadang-kadang kalau panjenengan cepat bubuk ngisuk sekolah orang telat, sekolah setengah 8 mlebu nih tang ini jam 7. Ini yang pertama sekalian. Kemudian yang kedua, ini juga penting. Orang tua terus menanamkan kepada putra-putrinya tentang agungnya kedudukan ibadah sholat. Sehingga di hati anak mereka mikir bahwa sholat itu perkara yang sangat penting. Coba Allah ketika memerintahkan ibadah sholat tidak mencukupkan ngutus Jibril. Gimana caranya? Allah panggil nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langitnya ke-7 dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Salat yang asalnya sehari semalam 50 kali. Cuman Allah berikan keringanan menjadi 5 kali dengan pahala menyamai 50 kali salat. Ini yang kedua, Pak. Jadi terus ditanamkan kepada anak tentang pentingnya sholat. Kemudian yang ketiga, biasakan anak dibawa ke masjid.
Dibiasakan. Jadi ngerti. Begitu dengar ada azan, bapaknya ngambil air wudhu, ngambil sarung, peci, berangkat ke masjid. Ini lama kelamaan anak ngerti, Pak pun azan. Masya Allah ya, Pak pun azan. Masya Allah ini. Jadi anak merasa senang. Oh ternyata di masjid itu menyenangkan. Ya, masjid ngomong tua-tua baik, bocah cilik naumah. Ini kadang-kadang ini keliru bang ya. Pendidikan yang perlu diperbaiki. Ini bapak sekalian. Jadi Allah Rasul mengatakan, perintahkan putra putri kalian dengan sholat. Kapan? Ketika berumur 7 tahun. Watribuhum idza balahu asyr. Ya, dan pukullah mereka ketika mereka telah berumur berapa? 10 tahun. Tentunya pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau bahasa ulama yaitu dzarban ghairu mubarrih. Ya, pukulan yang tidak menyakitkan, tidak membuat sakit, cedera tidak. Tapi apa? Sekedar memberikan apa? Efek jerah. Biar ngerti anak ini, bapak benar-benar didik untuk sholat. Nah, ini Bapak sekalian, ini termasuk dakwah, ya. Kita menyampaikan kebenaran di tengah-tengah keluarga kita minimal, Pak. Satu keluarga baik. Kemudian keluarga-keluarga yang baik akan tercipta satu RT yang baik dan soleh. Ya, Pak. Satu RT, 2 RT, 5 RT baik semua, satu RW baik. Gitu. Ya. Kalau suatu RW baik, nanti sekian RW baik, satu desa baik. Makanya Bapak sekalian, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali Allah perintahkan berdakwah kepada siapa? Allah perintahkan kepada Nabi, yaitu apa? Wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Ini perhatikan. Allah perintahkan Nabi pertama untuk apa? Memberikan dakwah, peringatan kepada keluarga dekat beliau. Masya Allah. Dari keluarga Rasul, akhirnya apa? Islam mendunia. Gitu kan? Jadi cikal bakalnya itu Rasul seorang diri mendakwai keluarganya. Makanya keliru. Sebagian kita semangat dakwah di luar, di keluarga tidak diajarkan. Bapaknya sholat, anaknya buatan sholat. Ibaratnya, nah nih, Masya Allah. Ini adalah apa? Orang yang tidak akan merugi. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa apa? Menasehatkan tentang kebenaran. Kemudian Bapak sekalian, yang keempat, orang-orang yang tidak akan merugi adalah apa? Watawasau bisabr. Dan mereka saling menasehati tentang kesabaran. Urutannya iman, ilmu iman, kemudian amal, dakwah dan sabar. Kenapa kata para ulama? Karena seorang yang mereka menyampaikan kebenaran dan mengingkari kemungkaran, pasti ada atau banyak orang yang boten senang. Niku Pak, itu pasti. Itu sudah sunatullah. Bahkan apa? Allah pernah menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah tidaklah datang seorang nabi. Ya, perhatikan, tidaklah datang seorang nabi, seorang rasul, melainkan apa? Mereka akan dijuluki oleh kaumnya sendiri sebagai sahirun majnun, tukang sihir plus gila. Masya Allah Pak. Itu kata siapa? Kata Allah, setiap nabi mereka telah mengalami hal seperti itu. Gangguan dari kaumnya sendiri, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, itu pasti ada. Cuman apa? Para nabi, mereka apa? Mereka bersabar. Mereka bersabar. Apa itu sabar? Secara bahasa, sabar adalah maknanya al-habs, yaitu menahan. Gitu ya, menahan diri. Sedangkan secara istilah para ulama, sabar adalah yaitu habsun nafsi an tasakhut an aqdarillah, yaitu menahan jiwa ya untuk tidak marah terhadap takdirnya Allah. Kalau Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa sabar itu dari 3. Ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah, yaitu ketika menjalankan ketaatan,
2. Sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. 3. Sabar ketika menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Ini Pak. Sabar, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, mencakup 3. Apa yang pertama? Sabar ketika menjalankan ketaatan. Kulo panjenengan sholat, nek mboten sabar, bubar. Niku bener Pak. Apane saniki musim adem. Aduh subuhane coba niku godaan abot banget niku Pak. Jan arep wudu, maknyes, mangkat masjid, kadang-kadang wetenge melilit saking ademe niku Pak nggih. Niku kalau mboten sabar-sabar bubar. Ya, makanya menjalankan ketaatan perlu kesabaran. Orang mau mengeluarkan zakat sedekah. Kalau tidak sabar, iman-iman itu Pak. Usang-ulangan mulai duit, malah mau bayar zakat, sedekah. Iman-iman, ya perlu kesabaran. Kita tahan jiwa kita. Keluarkan rizki sebagian Allah berikan kepada kita. Orang mau haji. Haji itu modali gede. Ya, pengorbanan jiwa raga. Meninggalkan anak keluarga. Niku Pak. Boten sedina kali dinten nggih. Sebulan 40 dina. Masya Allah. Pikirane, tenagane, hartane. Nek boten sabar, bubar. Orang namung haji niku Pak. Nggih. Apalagi haji di zaman dahulu. Ya, saniki pesawat nggih, Masya Allah. Celirit 8 jam tuh napa? Jeddah. Masya Allah. Zaman dulu berbulan-bulan naik kapal. Itu kalau tidak ada kesabaran tidak akan terlaksana ibadah haji. Maka semua jenis ketaatan diperlukan yang namanya kesabaran. Masya Allah nih, termasuk didik anak didik perlu kesabaran. Nggih, apa maning guru-guru PAUD, guru-guru TK. Nek mboten sabar bubar. Masya Allah nggih, ngajari bocah anak orang seneng ngaji, ora wis angel pol. Tapi seorang guru dituntut sabar. Nah, ini yang pertama, sabar di atas ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Nah, ya, meninggalkan kemaksiatan. Kita kalau tidak bersabar, kemaksiatan itu banyak sekali. Maka kita bisa terjerumus dengan tanpa kita sadari, Pak. Kalau apa? Kita tidak punya kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sabar ketika mendapatkan takdir Allah yang menyakitkan, tidak kita sukai. Karena kalau kata Rasulullah SAW, takdir Allah ada 2. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Apa yang baik? Maksudnya adalah apa yang kita sukai. Adapun takdir yang jelek kata Rasul adalah apa? Adalah takdir yang tidak kita sukai. Contoh, Allah berikan kepada kita kesehatan. Takdir Allah itu yang kita sukai. Allah jadikan kita punya rizki. Takdir Allah yang kita sukai. Diberikan keluarga, jabatan, gitu ya, tempat tinggal yang nyaman. Itu takdir Allah yang kita sukai. Nah, tapi yang kedua, ada di sana takdir Allah yang tidak kita sukai. Usahane angel, kadang-kadang badane sering meriang, keluargane sering meriang niku kan. Nah, di saat itulah apa? Kita diperlukan kesabaran. Masya Allah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam Al-Quran terdapat 90 tempat ayat yang menjelaskan tentang sabar. Masya Allah. Pinten Pak? Ping 90 niku Pak. Orang itu dibuka nggih. Itu media sinten Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam Al-Qur'an ada 90 tempat yang ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang sabar. Berarti apa? Sabar itu luar biasa. Makanya dulu Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berpidato. Beliau mengatakan bahwa as-sabru fil imani karra'si 'alal jasad. Ala la imana liman la sabaralah. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kedudukan sabar di dalam iman seperti kedudukan kepala bagi badan. Apa Pak? Kayak sirah, nih,
Masya Allah. Maka kata beliau, fala imana liman la sabaralah. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Masya Allah. Berarti sabar itu luar biasa. Nah, makanya Bapak sekalian, di antara yang kita diperintahkan Allah untuk bersabar adalah apa? Ketika mendapatkan musibah. Bersabar. Apa maksudnya? Yaitu menahan diri untuk tidak marah. Gelo, malah nesu-nesu, masya Allah, takdir Allah. Makanya subhanallah Bapak sekalian, Rasul pernah mengingatkan ketika ada seorang yang dia ditinggal mati oleh keluarganya, tidak boleh kita mukul pipi, tidak boleh nyobek-nyobek baju. Rasul mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'ah wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami. Orang yang ketika tertimpa musibah, dia mukul-mukul pipi, ya, atau mukul badan yang lainnya, atau kita ngerobek-ngerobek baju, atau dia dakwah jahiliyah, dia mengucapkan seperti ucapan orang jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah? Mereka ngumpat-ngumpat, menyalahkan semua orang gara-gara kamu sih. Ya, celakalah saya, suami saya mati, nih kadang-kadang seperti itu. Para Rasul mengatakan bahwa seorang yang sedang tertimpa musibah, maka malaikat akan mengamini semua yang kita ucapkan. Ada tiga, kita sedang tertimpa musibah, maka malaikat ada di situ dan akan mengamini semua yang kita ucapkan. Hati-hati. Makanya kalau misalkan kita ditinggal mati oleh orang tuanya, aduh, saya ya celaka hidupnya, miskin, malaikat amin. Enggak, Allah, ki bojoku mati ya orang bisa mangan, malaikat amin, begitu Pak. Makanya hati-hati. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tertimpa musibah, menghadapi takdir Allah yang tidak disukai, apa ucapan beliau? Beliau mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Masya Allah. Ditimpa musibah sampai memuji Allah. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Masya Allah. Bukannya marah gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Maka kata para ulama, tingkatan manusia, kita kembali. Jadi Rasulullah ketika beliau tertimpa musibah itu ucapannya, alhamdulillah ala kulli hal. Makanya Rasul pernah Bapak sekalian, beliau takziah ke rumahnya Ummu Salamah. Jadi kisahnya dulu, Ummu Salamah ini di kota Madinah, suami beliau yang bernama Abu Salamah, beliau ketika ikut di dalam suatu peperangan terluka parah, kemudian dibawa pulang, ya, kemudian dirawat oleh istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ya, bertambah hari, maka penyakitnya, lukanya bertambah membesar, membusuk, Pak. Bukan tambah sembuh gitu ya. Yang qadarullah masyafa'al, akhirnya Abu Salamah pun meninggal. Di hari itu Rasulullah datang takziah. Nah, di dalam takziahnya Rasul, beliau menasihati Ummu Salamah. Apa nasihatnya? Yang pertama untuk sabar, dan yang kedua adalah nasihat mengajarkan doa ketika tertimpa musibah. Itu beliau mengajarkan doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami milik Engkau dan kami akan kembali kepada Engkau. Coba ini kalimatnya, ketika tertimpa musibah yang kita ucapkan, ya Allah, kami milik Engkau dan kami akan kembali kepada Engkau. Kan itu. Jadi itu kalimat sabar, Pak. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala di balik musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Perhatikan. Jadi Ummu Salamah ketika diajarkan Nabi untuk membaca doa utuh seperti itu, beliau hanya baca separuh. Setelah mengucapkan innalillahi, kemudian mengatakan, ya Allah, berilah pahala di balik musibah ini. Beliau tidak melanjutkan dan gantikan lebih baik. Kenapa?
Karena bagi Ummu Salamah, suaminya ini orang yang terbaik. Lah pokoknya gak ada orang sebaik suami saya gitu Pak. Saking perhatiannya, saking solehnya, saking sayangnya kepada anak istrinya gitu. Jadi istrinya menganggaplah nana wong apik kayak bojoku gitu. Tapi Rasul Ummu Salamah ucapkan doa itu. Ummu Salamah enggan. Rasul ulangi lagi. Karena Rasul mengatakan karena malaikat senantiasa mengamini semua yang diucapkan orang ketika tertimpa musibah tadi. Akhirnya Ummu Salamah pun melanjutkan doanya, wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah lebih baik. Kemudian berjalan waktu. Begitu selesai masa idah Ummu Salamah, Umar bin Khattab melamar, Pak. Masya Allah. Tapi apa? Ditolak sama Ummu Salamah. Ditolak, Pak. Nggak diterima lamarannya. Abu Bakar As-Siddiq datang lagi melamar, ditolak oleh Ummu Salamah. Masya Allah, ini orang termulia ini. Keduanya ditolak. Kenapa? Bagi Ummu Salamah tidak sebaik suaminya. Kemudian apa? Datanglah Rasulullah untuk melamar beliau. Bagaimana? Tidak mungkin ditolak. Ummu Salamah menerima lamaran Nabi. Kemudian menikah dengan Nabi. Dan secara otomatis Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin, ibunya seluruh kaum mukminin. Masya Allah. Allah gantikan, Pak. Dari suaminya yang bernama Ummu Salamah, Allah gantikan dengan yang lebih mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka manusia ketika menghadapi takdir Allah, itu kata para ulama, ya ada 3. Yang bagus 3 itu. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah bersabar. Ini tingkatan yang paling rendah dan hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tertimpa musibah bersabar, wajib hukumnya, tapi tingkatan yang paling rendah. Kemudian apa tadi sabar? Dadanya itu bergejolak, Pak. Cuman apa? Ditahan. Lisannya tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, nggak marah-marah, tangannya bukan nyobek-nyobek, kakinya tidak nendang-nendang, ditahan betul-betul. Padahal Masya Allah, dadanya panas nih, Pak. Ya, makanya Rasul ketika menamakan sabar dengan apa? Wasabru diyaun. Dan sabar adalah dia. Apa dia? Rasul ketika menyebutkan sholat, as-sholatu nurun wasabru diyaun. Sholat adalah cahaya. Pakainya nur, Pak. Nur. Nur itu cahaya. Tapi giliran sabar dia. Dia itu adalah cahaya dibarengi dengan panas. Mangane wong sabar niku nopo panas dadane, Pak. Ditahan nggih. Aja ngomong sing bermaksiat gitu, Pak. Ditahan betul-betul. Lisannya ditutup. Nah, tangannya diikat, ibarat nyikat sendiri, Pak. Itu sabar. Kemudian tingkatan yang kedua, lebih tinggi lagi, ridho. Ridho itu dadanya lapang, tertimpa musibah tidak marah-marah. Masya Allah, tingkatan sangat tinggi. Tingkatan yang paling tingginya kata para ulama, yaitu syukur. Masya Allah, Pak. Tertimpa musibah, syukur malah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di balik musibah ini terdapat kebaikan yang luar biasa. Sampai Rasul pernah mengatakan, dulu para nabi, dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, kanal anbiya yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna bin nikmah. Dulu para nabi bergembira ketika mendapatkan musibah seperti gembiranya kita ketika mendapatkan nikmat. Ya, Pak. Duwe putu senengi pol niku, Pak. Gitu ya. Dapat rezeki senengi pol. Tapi para nabi mereka ketika mendapatkan musibah bersyukur. Masya Allah. Kenapa? Mereka tahu pahalanya luar biasa. Karena Rasul pernah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepadanya. Masya Allah. Jadi kalau musibah menimpa kita, ini salah satu tanda Allah cinta kepada kita. Makanya siapa orang yang paling berat ujiannya, paling berat musibahnya? Para nabi. Kenapa? Allah paling cinta kepada mereka. Apa ada para rasul? Uripe antum, banget. Masya Allah. Nabi Ibrahim dimusuhi keluarganya, dimusuhi rakyatnya, kaumnya. Nabi Musa sami mawon, Nabi Isa sami mawon, Nabi Muhammad SAW apalagi. Semua para nabi.
Allah berikan kepada mereka ujian. Kenapa? Allah sedang cinta kepada mereka. Masya Allah, ini sekalian ya. Makanya dikisahkan dulu ada seorang abidat, wanita ahli ibadah. Ketika lagi motong mungkin bumbu, nah ya, cabai, nopo berambang, tangani nopo, tangani keperang nih Pak. Aduh ketian, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Orang bertanya, Mbak, Bu, kok jangan alhamdulillah, wong tangani ketian kok alhamdulillah? Apa kata dia? Qad ansatni ajruha. Kata beliau, sungguh bahwa sakitnya ini saya terlupakan dengan apa? Dengan besarnya pahala dari kesabaran. Masya Allah ini, Pak. Ini luar biasa ya. Ini kalau orang sudah mendapatkan nikmat seperti itu, Masya Allah. Mendapatkan musibah, bukan marah, bukan sekedar sabar, tapi mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, maka Bapak sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang apa? Tentang pentingnya sabar. Sampai Allah pernah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah tolong kalian dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi apapun masalahnya Bapak sekalian, bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah? Sabar dan sholat. Karena apa? Ketika kita tertimpa kesulitan hidup, kemudian kita bersabar, apa kata Nabi? Wa innal faraja ma'as sabri. Ya, wa innan nasra ma'as sabri afan. Rasul mengatakan, dan sesungguhnya bersama dengan kesabaran ini akan ada pertolongan. Perhatikan ini. Jadi kalau kita tertimpa musibah dan kita bersabar, inilah yang akan mempercepat datangnya pertolongan dari Allah. Gitu ya. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri dan sholat, dan mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Karena orang yang bersabar itu sudah dekat sekali apanya? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Bahkan Bapak sekalian, kehidupan seorang mukmin akan senantiasa baik jika apa? Mereka bisa ngatur ya antara syukur dan sabar. Ulangi lagi, kebaikan seorang mukmin itu, seorang mukmin senantiasa baik hidupnya jika apa? Dia mampu ngatur syukur dan sabar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun, fala yakunu dzalika illa lil mukmin. Artinya, sungguh kata Rasul, sangat menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Kenapa? Karena semua keadaan dia adalah baik, dan hal itu tidak pernah terjadi kecuali pada orang beriman. Gimana caranya? Masya Allah. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia tertimpa musibah, tertimpa yang tidak diinginkan, dia bersabar. Itu pun kebaikan untuknya. Masya Allah, Pak. Orang mukmin itu Allah berikan jalan kebaikan kepada mereka dari semua sisinya. Mendapatkan nikmat itu jadi kebaikan. Kenapa? Kita bersyukur. Itu ibadah yang sangat besar. Bahkan mendapatkan musibah saja itu kebaikan dari Allah. Kenapa? Orang mukmin dia bersabar. Nah, Masya Allah. Makanya ini luar biasa sekalian. Tentang apa? Kehidupan orang-orang yang beriman. Yaitu mereka ngatur antara syukur dan sabar. Gembira, Pak. Orang kalau mendapatkan nikmat dia syukur, gembira, Pak. Ya, orang malah, wow, oke, nah, utunyong sing usaha ya, gitu Pak ya. Enggak, kita mengucapkan alhamdulillah. Begitu mendapatkan musibah, kita tidak menyalahkan siapapun. Ya, tapi kita bersabar sambil koreksi diri. Kira-kira ngapa kok bisa gagal? Tidak berhasil, dipelajari lagi. Ini Pak ya. Iya. Maka Bapak sekalian, Masya Allah, ada satu kisah bagaimana bahwa kesabaran itu betul-betul mendatangkan kebaikan.
Ada sebuah hadis, Pak. Ini hadisnya panjang ya. Ini kalau hadisnya ini 1 lembar ini, Pak. 1 lembar lebih gitu. Jadi kesimpulan hadisnya gini, Pak. Jadi Rasul pernah mengatakan bahwa kana malakun fi man kana qablakum. Di zaman dahulu ada seorang raja. Pokoknya saya terjemahkan saja, Pak, langsung. Dulu ada seorang raja. Nah, raja ini dia untuk melanggengkan kekuasaannya memiliki seorang tukang sihir. Gitu ya. Ini raja bukan raja soleh ini. Punya tukang sihir untuk apa? Melanggengkan kekuasaannya. Nah, makanya tatkala si tukang sihir ini sudah tua, maka si tukang sihir minta kepada raja, tolong bang raja, kirimkan kepada saya seorang pemuda. Untuk apa? U'allimhu as-sihra. Agar aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Ini perhatikan. Tukang sihir semangat mengajarkan sihir. Kemudian akhirnya apa? Si raja ini pun mengutus kepadanya seorang pemuda. Nah, Al-Kisah, si pemuda ini setiap hari mendatangi tukang sihir untuk belajar sihir. Namun di tengah jalan, ketika pemuda ini berjalan menuju kediaman tukang sihir, mendapati seorang ahli agama, ustadz, kiai gitu ya, di tengah jalan. Kemudian pemuda ini mendengarkan ucapannya. Dan pemuda ini pun tertarik untuk apa? Mendengarkan ucapan yang sangat bagus, sangat bermanfaat gitu loh. Maka setiap hari ketika mau berangkat ke tukang sihir, dia duduk dulu di situ. Akhirnya apa? Datang ke tukang sihir sudah terlambat. Tukang sihirnya marah. Maka dipukul. Kamu diajari benar-benar malah telat baik gitu, Pak. Nah, akhirnya Pak, dia mengatakan kepada rohib tadi, ahli ibadah, mengatakan, ya Pak Ustadz, Pak Kiai, saya gimana ya kalau saya datang ke tukang sihir telat dipukulin? Bilang saja, karena keluarga saya, ini menghalangi saya untuk berangkat cepat-cepat. Gitu. Nah, kemudian sekalian, Masya Allah, kemudian si pemuda ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia apa? Dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, saat itu pemuda ini dia diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ulang lagi, pemuda ini apa? Pemuda ini dia dimudahkan Allah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian suatu ketika kata Rasulullah, suatu ketika si pemuda ini dia sedang berjalan, tiba-tiba di depan jalan itu ada binatang yang sangat besar, yang menjadikan orang-orang tidak berani lewat di situ. Maka pemuda ini kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika memang urusan si ahli agama ini lebih baik daripada urusan tukang sihir, ya Allah, tolong matikan binatang ini. Sambil menyebut nama Allah, pemuda ini ngambil batu, dilempar binatang ini. Mati seketika itu. Nah, kemudian saat itu apa? Pemuda ini tahu, berarti yang benar bukan tukang sihir, tapi yang benar adalah ahli ibadah ini. Akhirnya apa? Belajar lagi kepada tadi, sehingga pemuda ini, Masya Allah, dia dengan izin Allah tadi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, akhirnya Bapak sekalian, akhirnya apa? Si pemuda ini, ya, sampai terdengar di mana-mana. Lah kebetulan si raja ini dia memiliki teman duduk. Jadi mungkin menterinya, gitu ya, timnya raja ini buta kebetulan. Dan begitu dengar ada pemuda bisa menyembuhkan penyakit buta, langsung datang ke sana, menyiapkan hadiah sangat banyak, dibawa ke pemuda tadi. Dan mengatakan, hei pemuda, kalau kamu bisa menyembuhkan butaku ini hadiah segini banyak untuk kamu semua. Apa kata pemuda? Pemuda mengatakan bahwa yang menyembuhkan ini bukanlah aku. Ya, beliau mengatakan, inilah aswi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah, gitu ya, masuk Islam, kemudian aku doakan kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkan engkau. Akhirnya apa? Si buta tadi masuk Islam. Habis itu didoakan pemuda tadi, dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Gitu ya. Kemudian apa? Si buta ini temannya raja pulang ke raja. Raja bertanya, man radda alika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu?
Maka si orang yang tadinya buta mengatakan Robbi, Robku. Si raja marah. Walaka Rabbun ghairi, apakah kamu punya sesembahan selainku? Ini nggak tahu ini raja ini siapa. Sepertinya kok Fir'aun itu, Pak. Cuma Rasul tidak menyebutkan nama raja ini, Pak. Nah, kata raja ini, apa kamu punya sembahan selain aku? Maka orang ini mengatakan, Robbi wa Rabbukallah. Robku, sesembahanku, dan sesembahan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Orang tersebut terus disiksa, dipukul, ditendang berbagai macam cara. Akhirnya siapa yang ngajari kamu? Yang ngajari adalah pemuda itu. Akhirnya pemuda itu didatangkan. Dipaksa untuk murtad dari Islam. Tapi karena nggak mau, pemuda itu terus disiksa. Siapa yang ngajari kamu? Karena dia disiksa kan? Yang ngajari saya adalah seorang ustadz atau kiai itu. Akhirnya kiainya didatangkan di situ. Ya. Nah, habis itu apa? Kiainya ustadz ini dipaksa untuk murtad dari Islam. Akhirnya kiainya tidak mau. Akhirnya apa? Fada abil minsyar, fawudi al minsyar fi mafraqi ra'si. Akhirnya apa? Raja ini membawa gergaji, Pak. Si ahli ibadah itu kemudian digergaji dari ujung kepala terus terbelah jadi dua. Mati. Kemudian yang kedua, didatangkan siapa? Orang yang tadi temannya raja itu. Sudah gimana? Kamu sekarang kembali dari agamamu. Enggak mau dia. Sama, ambil gergaji, dipotong kepalanya dari atas terus terbelah menjadi dua. Masya Allah. Ini orang-orang zaman dulu Bapak sekalian untuk mempertahankan agama mereka. Harus apa? Harus mati dengan cara digergaji, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin Pak senso, Pak. Nek, ya, semenit jadi. Zaman dulu kan kerek wis kebangetan, kejem ini kok, Pak. Kemudian giliran yang ketiga si pemuda tadi. Ya, pemuda tadi dipaksa untuk apa? Untuk murtad dari agama Islam, tapi apa tidak mau. Nah, kemudian kata raja, ini nggak digergaji pemuda ini, tapi kata raja bilang sama tentaranya, tentara bawa pemuda ini. Kemudian apa? Dibawa naik ke gunung. Ya, raja mengatakan, idhabu bihi ila jabali kada wa kada fas'adu bihil jabal. Bawa pemuda ini naik ke atas gunung. Fa idza balaghtum dirwatahu, jika sudah sampai di puncak gunung, paksa dia keluar dari agamanya. Jika mau, yaitu diinginkan, tapi kalau tidak mau, bagaimana? Lemparkan dia ke jurang, biar mati. Tentaranya nurut, Pak, dibawa atas gunung. Begitu sudah di puncak gunung, pemuda ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka ya Allah. Dengan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Kemudian gunung itu goncang, gempa lokal, akhirnya tentara yang ada semua terguling jatuh ke jurang, mati semua. Masya Allah. Kemudian hamba pemuda ini selamat, Pak. Kemudian kata Rasul, wajah ayam si ilal malik. Kemudian pemuda ini pulang jalan kaki ke raja. Bang raja, wih, urip kowe. Terus gimana tentara saya? Mati kabeh, kecemplung nang jurang. Kemudian raja marah lagi sudah. Ya, kemudian memerintahkan tentaranya bawa anak ini ke tengah lautan, bawa perahu. Kalau sudah di tengah lautan, paksa dia, suruh murtad dari agamanya. Kalau tidak mau, bagaimana? Maka cemplungin ke lautan. Gitu. Kemudian apa? Begitu sampai tengah lautan, pemuda ini berdoa lagi. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka. Sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Si perahu itu goncang. Sehingga tentara-tentara tadi semua tenggelam, matilah mereka. Pemuda ini berjalan pulang ke kerajaan jalan kaki, Pak. Bang Raja, nyong isi urip. Dan mungkin urip bayar mati-mati. Masya Allah. Kalau sekalian, akhirnya si pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma a'muruka bih. Ya Raja, engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Gimana caranya? Biar saya membunuh engkau. Dikasih tahu. Kata si pemuda ini mengatakan, tajma'un nas fi sa'idin wahidin. Kamu kumpulkan semua manusia yang bisa kamu kumpulkan di satu tempat. Habis itu apa? Engkau salib aku. Kemudian apa? Engkau ambil anak panah dari tempat yang saya bawa. Kemudian apa? Kamu siapkan. Kemudian apa? Kamu panah saya. Tapi sebelum
manah itu, maka bacalah Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah sesembahannya pemuda ini. Habis itu sudah, kamu silahkan panah pas di pelipis saya, kata beliau. Akhirnya apa? Manusia kumpul semuanya, kemudian apa di situ dipanah. Tapi tadi Pak, sebelum manah Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah sesembahannya pemuda ini. Kemudian apa? Kemudian pas di pelipisnya, maka meninggallah pemuda tadi. Apa yang terjadi? Kemudian orang-orang yang hadir yang ribuan itu semua beriman kepada pemuda tadi, masuk ke dalam Islam. Raja ini, marah raja. Akhirnya raja ini bingung kan? Lah ini orang nggak nyembah saya sekarang, malah ikut agamanya si pemuda ini, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya raja ini marah. Akhirnya apa? Raja ini bikin yang namanya ukhdud. Apa ukhdud? Ukhdud itu adalah parit-parit yang kemudian dinyalakan api, Pak. Manusia dipaksa. Siapa yang tetap mengikuti agama pemuda tadi dimasukkan ke parit. Ya, tapi kalau yang tidak mau masuk maka akan selamat hidup mereka. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Mana kita ambil dari kesabaran? Masya Allah kalau sekalian. Umat-umat terdahulu ketika mereka mempertahankan agama dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Walaupun tadi ya, Masya Allah, ada yang dibunuh sampai digergaji, tubuhnya terbelah menjadi dua. Ada yang akhirnya mereka dimasukkan ke dalam ukhdud tadi, parit yang dinyalakan api. Subhanallah. Maka itulah gambaran bagaimana bahwa umat-umat terdahulu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat daripada umat-umat belakangan kita ini. Masya Allah. Kenapa? Itu doanya Rasulullah. Ya. Karena Rasul meminta kepada Allah agar apa? Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Insyaallah ya Allah, jangan Engkau berikan ujian kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu melakukan. Wallah a'lam bishawab. Sekalian, ini adalah pembahasan terakhir di dalam penjelasan surat Al-Asr. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa serta khilaf kita, dan Allah berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.